Lalu kita buka Art Toolbox dan kemudian pilih data manajemen, lalu klik raster, kemudian kita raster processing, dan setelahnya kita klik clip. Lalu setelah muncul dialog box clipnya, kita klik input raster, masukkan datanya, lalu beri tanda checklist pada use input feature for clipping geometry, lalu klik OK. Selanjutnya kita unchecklist pada layer yang tidak dibutuhkan, yakni pada layer Demnastive, masih pada bagian data management tools. Kali ini pilih projection and in transformation, lalu pilih project raster, lalu pilih pada dialog bar box project raster. Pada input raster dimasukkan Demnas clip 1. Pada output koordinat diatur menggunakan project system UTM zone 46 N. Selanjutnya pilih OK. Nah, selanjutnya kita klik Art Toolbox lagi, terus pada 3D Analysis Tools kita pilih raster surface, terus kita klik slope. Langkah ini digunakan untuk membuat parameter kemiringan lereng. Setelah dialog box slope, terus kita bagian ini input raster yang dimasukkan, yaitu Demnas clip 1 project raster. Kemudian output measurement diganti menjadi percent rise, terus kita klik OK. Pada Art Toolbox kita cari Spatial Analysis Tools, lalu kita klik yang Reclass, kita klik 2 kali, lalu kita klik Reclassify. Pada bagian dialog box Reclassify kita masukkan slot data per kelompok kita, teman-teman. Nah, Classify dipilih
pilih untuk mengklasifikasikan ulang menjadi kriteria tertentu. Pada dialog box classify, ubah kelas menjadi 5 kelas. Kemudian masukkan break value sesuai literatur yang ada, teman-teman. Nah, literatur yang kita gunakan yaitu FAICO 2013. Nah, pada akhir langkah kita klik bagian reverse new value. Nah, setelahnya kita klik OK. Nah, setelah dikelompokkan ulang, maka tampilan yang muncul sebagaimana gambar yang telah tertera. Nah, berikutnya sama hal dengan kemiringan lereng. Untuk menciptakan parameter ketinggian wilayah, kita gunakan hillshade. Hillshade berada pada Art Toolbox. Nah, setelahnya kita klik 3D atau 3D Analysis Tool. Lalu raster surface. Setelahnya kita pilih yang hillshade. Nah, setelah pada bagian dialog box hillshade terbuka, maka pada bagian input raster kita masukkan, setelahnya kita masukkan klip project raster kita. Kemudian yang lainnya tetap kita biarkan ya, teman-teman. Nah, kita juga dapat mengubah warna hasil klasifikasi dengan cara klik kanan pada layer select class slope 1 atau yang pertama, kemudian properties, dan kita pilih yang simbologi. Nah, pada bagian unique value, ubah color scheme-nya menjadi warna hijau tua hingga warna merah sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar.
Nah, maka tampilan juga akan terlampir pada gambar kita, teman-teman. Nah, untuk ketinggian wilayah juga sama halnya seperti yang kemiringan lereng gitu, teman-teman. Kita klik Art Toolbox-nya, lalu kita cari Spatial Analysis Tools. Nah, setelahnya kita pilih yang Reclass, lalu Reclassify. Nah, pada bagian dialog box Reclassify, kita masukkan filsa 1 pada input raster. Nah, Classify dipilih untuk mengklasifikasikan ulang menjadi kriteria tertentu. Nah, pada dialog box Classify, ubah kelas menjadi 5 kelas juga. Lalu setelahnya kita masukkan break value sesuai literatur. Nah, pada akhir yang langkah, kita klik ke bagian reverse new value, lalu kita klik OK. Nah, pada layers yang muncul, kembali dilakukan perubahan pada color scheme sebagaimana dijelaskan pada langkah yang ketujuh tadi, teman-teman. Lalu untuk masukkan garis pantai, kita bisa klik pada Art Toolbox, kita pilih Analysis Tool, lalu kita pilih Proximity, lalu multiply ring buffer. Nah, pada proses ini dia memang lama ya teman-teman, jadi kita harus tunggu. Nah, setelah hasilnya muncul, kita perlu klip lagi dengan cara kita pilih geoprocessing, lalu kita pilih klip, lalu pada input features kita masukkan garis pantai, kita masukin garis pantai ya teman-teman, lalu kita masukkan bagian yang sudah kita klip tadi. Nah, setelah hasil klipnya ada, itu kan dia berubah dalam bentuk poligon. Kita ubah dia dengan cara
kita pilih Art Toolbox, lalu kita pilih Conversion Tools, lalu to raster, lalu Polygon to raster. Lalu setelah dia sudah membentuk raster, kita klasifikasi parameter garis pantainya. Caranya kita pilih Art Toolbox, lalu kita pilih Spatial Analysis Tool, lalu pilih Reclass dan Reclassify. Lanjut, pada parameter jarak sungai dilakukan multiple ring buffer dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada parameter garis pantai. Yang membedakan parameter antara sungai dan garis pantai hanya pada kriteria jarak yang digunakan. Lanjut, pada klik sungai, input features dimasukkan hasil buffer sungai. Sedangkan pada klik feature dimasukkan data SHP, kemudian ubah parameter sungai ke dalam bentuk format raster dengan cara klik alter box, pilih conversion tools, kemudian scroll, klik to raster, kemudian klik polygon to raster. Pada dialog box polygon to raster, masukkan hasil klip pada bagian input raster. Kemudian setelah dimasukkan, klik value find, kemudian ubah menjadi distance. Lanjut, setelah diubah dalam bentuk raster, kemudian klasifikasikan parameter jarak sungai dengan cara pada menu alter box pilih Spatial Analysis Tools, kemudian scroll, klik Reclass, dan kemudian klik Reclassify. Pada parameter ini tidak perlu diganti nilai kelasnya, hanya perlu mengklik reverse new values, kemudian ganti warna sesuai dengan tingkatan kerentanannya. Mana telah dijelaskan pada praktikum kali ini, metode yang digunakan yaitu dalam metode weighted overlay atau yang akrab dikenal dengan istilah pembobotan. Nah, pembobotan yang dilakukan ini berdasarkan literatur dan digunakan dalam analisis kerentanan yang akan merujuk pada literatur Ikoh tahun 2013. Bobot yang telah ada kemudian dimasukkan ke dalam raster calculation.
Kemudian hasil dari raster kalkulasi kembali dikelompokkan ulang menjadi 5 zona kerentanan, yakni sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Untuk caranya dapat menggunakan tools reclassify. Nah, setelah diklasifikasikan ulang, maka peta kerentanan tsunami untuk Pulau Medang disajikan pada gambar di bawah ini, seperti yang terlihat di layar. Nah, kemudian langkah terakhir adalah melakukan layouting pada peta kerentanan tsunami berdasarkan parameter fisik dan sesuai ketentuan yang berlaku.